saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Dan saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Tapi merestui nggak Pak? Itu urusan partai. Tanyakan ke partai. Dikit-dikit urusan, nggak ada banyak banget tanyakan ke saya, gimana sih kamu? Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Kita tidak boleh terpecah belah. Tapi bukan berarti lalu kita tidak bisa berpikir kritis. Tidak boleh ada yang neko-neko. Wassalam. Mati sudah demokrasi kita. Dengan sistem presidensial itu, Mas Indra, sebetulnya diberikan satu amanah, yaitu bagaimana penguatan mekanisme check and balances. Kita betul-betul back to presidensial, gitu ya, sistem presidensial, bukan parlementer. Partai politik inilah jantungnya demokrasi kita. Melalui partai politik ini sebetulnya, Mas Indra, yang namanya kader-kader calon-calon pemimpin itu digodok. Negara ini membiayai partai politik. Di Indonesia itu kayak mimpi di siang bolong, maju ekonomi, politik dipreset. Dikooptasi, menghalalkan semua cara. Ini yang akan menghancurkan NKRI kita. Bisa seimbang. Kalau tadi itu ya, ada great leader gitu ya, pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id dan metrotvnews.com. Saya Indra Maulana. Nah, saat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana demokrasi Indonesia ke depan dalam konteks bagaimana perlunya partai atau posisi penyeimbang, atau kalau bahasa lainnya di demokrasi parlementer adalah oposisi. Kita kali ini akan berdiskusi dengan Profesor Siti Zuhro, peneliti senior LIPI, kan sekarang namanya BRIN ya. Prof Wiwi, saya manggilnya Prof Wiwi ini ya. Ini apa kabar? Assalamualaikum. Ya, sehat ya Prof ya. Alhamdulillah. Prof, kita kan bicara bahwa penetapan presiden dan wakil presiden terpilih sudah dilakukan oleh KPU setelah putusan MK soal PHPU juga kemarin. Ini adalah tahapan terakhir dari penyelenggaraan pemilu sampai nanti tahapan pelantikan 24 ini. Nah, yang ingin kita bicarakan, belajar dari kondisi demokrasi kita 10 tahun terakhir mungkin, 10 tahun terakhir ya mungkin ya. Itu kan kita melihat, oh yang di luar pemerintahan memang ada. Tapi bagaimana posisinya gitu. Nah akhirnya di ujungnya banyak yang menyebutkan atau banyak yang memberi gambaran, ya karena kurang kuatnya penyeimbang, saya nggak ngomong nggak ada oposisi ya, kurang kuatnya penyeimbang, maka yang terjadi adalah kondisi seperti yang terjadi hari ini, sampai pada persoalan-persoalan PHPU itu di MK, kan ini pada hilirnya ini kan Prof, yang kemudian dalam sejarah soal PHPU di MK itu dalam pemilu atau perselisihan hasil pemilu itu ada sampai 3 hakim yang dissenting opinion. Ini catatan yang perlu kita garis bawahi terus gitu Prof Wiwi. Nah menurut Anda kita akan kembali di hulu sekarang, kita akan ke depan. Pelajaran penting apa soal penyeimbang atau oposisi dalam demokrasi kita ke depan? Iya, ini menarik ya, pertanyaan yang menurut saya sangat krusial ya, relevan, signifikan untuk dipertanyakan, ditanyakan, dan diberikan satu argumentasi-argumentasi yang sifatnya tidak hanya teoritis, tapi juga berdasarkan empirik ya, pengalaman empirik selama ini. Apa yang terjadi di Indonesia memang cenderung adalah pengulangan sebetulnya. Jadi ada presiden sebelumnya ya, sehingga mengapa koalisi contoh gitu ya, cenderung membesar gitu ya, cenderung
lebih grouping ke kekuasaan gitu. Nah, 2 periode dari pemerintahan Pak Joko Widodo itu memberikan pelajaran yang mungkin dari periode pertama dan periode kedua agak beda. Periode pertama mungkin tidak terlalu besar koalisinya gitu. Tapi di periode kedua, meskipun di tengah-tengah sudah mulai membesar ya, di periode pertama itu, tapi di periode kedua betul-betul besar. Apa yang terjadi dari pengalaman 2 periode yang mayoritas memang dikuasai oleh partai-partai yang mendukung pemerintah. Jadi ketika koalisinya paralel antara yang di eksekutif dengan di legislatif, maka yang terjadi adalah eksekutif heavy, gitu ya. Karena mayoritas adalah partai-partai pendukung untuk pemerintah. Maka fraksi pendukung tadi itu sangat memenangkan gitu, karena ukurannya hitungannya itu jumlah suara. Jadi kalau sudah didominasi oleh partai-partai pendukung berarti mayoritas. Jadi kalaupun ada hanya 1 atau 2 partai politik yang beroposisi quote unquote, apalagi partainya cuma menengah gitu ya, itu menurut saya nggak ngaruh sama sekali. Maka yang terjadi adalah executive heavy. Karena lalu yang terjadi bukan DPR-nya kuat ya atau legislatifnya kuat dan eksekutifnya kuat. Tidak itu yang terjadi. Legislatifnya agak lemah, eksekutifnya dominan. Maka mentopel dia. Hampir semua kebijakan lalu lancar saja, smooth untuk ditetapkan gitu. Dan ini yang membuat civil society kita kerepotan ketika DPR-nya paralyzing gitu ya, tidak fungsional, tidak efektif gitu. Nah, ini yang membuat lalu civil society hand in hand gitu ya. Tentunya baik aktivis maupun mahasiswa dan tentu kampus-kampus dan sebagainya itu ternyata meskipun melalui demonstrasi dan sebagainya belum mampu menghentikan kebijakan yang katakan tidak memberikan kemanfaatan atau dampaknya tidak positif terhadap rakyat dan bahkan terhadap negara bangsa. Lah ini yang membahayakan sebetulnya. Dengan sistem presidensial itu, Mas Indra, sebetulnya diberikan satu amanah yaitu bagaimana penguatan mekanisme check and balances, saling imbang, saling kontrol tadi itu. Yang saya katakan ini legislatifnya sangat ya kuat, eksekutifnya kuat. Apa yang terjadi? Saling empowering dia. Jadi kedudukan yang setara seperti itu membuat semua kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif itu tidak bablas, tapi akan diberikan pengawasan secara konstruktif untuk direkonfirmasi dengan kebutuhan masyarakat. Yaitu yang nanti Dewan Perwakilan Rakyat itu fungsinya sebetulnya. Fungsi yang utamanya lah. Ketika fungsi itu tidak terjadi, maka terus-menerus kebijakan kita itu lalu mengecewakan karena ternyata tidak seluruhnya itu berpihak kepada kepentingan masyarakat luas atau untuk kepentingan negara bangsa. Lah ini yang tentu perlu dipikirkan oleh pemerintahan baru. Saya dalam posisi yang mendukung bahwa untuk persatuan Indonesia kita tidak boleh terpecah belah. Tapi bukan berarti lalu kita tidak bisa berpikir kritis, tidak. Justru partai-partai politik ini harus menjadi role model gitu ya, teladan untuk bagaimana mampu mewakili aspirasi, merepresentasikan khususnya ketika di sistem perwakilan kita itu di DPR gitu ya, merepresentasikan kehendak rakyat. Itu yang elok menurut saya. Jadi ada fraksi besar mendukung pemerintah, fraksi yang juga tidak yang tidak timpang, cukup mumpuni gitu, yang juga melakukan pengawasan atau mungkin quote unquote dalam sistem demokrasi disebut sebagai oposisi. Lah, kalau itu tidak balance, akan selamanya kita didera nanti atas nama pembangunan, maka pendekatan stabilitas politik diperlukan. Maka apa yang terjadi? Seperti Orde Baru, semua partai politik di-paralyzing, dilumpuhkan, digantikan dengan peran birokrasi. Dan waktu itu ada functional group yang disebut sebagai golongan karya. Maka pemerintah tidak butuh partai politik saat itu. Tapi yang dibutuhkan adalah birokrasi. Birokrasi
bekerja layaknya seperti partai politik karena turun sampai ke desa istilahnya, birokrasinya. Lah tentu kita tidak menghendaki kita mengulang atau setback ya, mengalami kemunduran seperti itu. Maka biarlah demokrasi kita itu tetap bekerja atas nama memang kita bersepakat sejak tahun 98 menerapkan sistem demokrasi itu, Mas Indra. Prof, tapi kan kita melihat atau mencatat juga mungkin lebih dari nggak hanya 10 tahun terakhir, tapi itu lebih dari 10 tahun terakhir ya, mungkin 20 tahun 26 terakhir. tahun terakhir. 26 tahun terakhir itu kondisi ideal yang disampaikan Prof. Wiwi bahwa di eksekutif kuat, di legislatif kuat, mereka sehingga saling empowering. Nah, itu yang akan membuat demokrasi baik dan yang untung adalah masyarakat tentu saja kan, dan itu memang semangat dari demokrasi. Itu bisa disebut too good to be true dan nggak pernah terjadi tuh, Prof. Maksudnya begini, karena apa, Mas Indra? Karena elitnya constraining. Jadi elit kita ini berdasarkan penelitian ini, bukan pengamatan dari Jakarta. Penelitian kami 3 tahun berturut-turut di 8 daerah gitu tentang demokrasi lokal menunjukkan peran elit dan aktor ini constraining dalam proses demokrasi. Dalam katakan proses untuk membangun kelembagaan demokrasi itu. Constraining dia. Baik itu dalam, kalau di lokal ya, itu contohnya ketika pembuatan perda gitu ya. Pembuatan perda itu sangat elitis. Tidak bagaimana melibatkan masyarakat luas melalui tokoh-tokohnya dan sebagainya. Jadi elitis dan semuanya. Lalu dalam pilkada, mereka juga constraining gitu ya. Tidak memberikan teladan, tidak memberikan literasi dan sebagainya yang intinya potong kompas vote buying kan gitu. Lah ini antara lain. Maka di Indonesia itu kayak mimpi di siang bolong gitu ya. Antara teori dan empirik senjang sekali gitu. Karena memang tidak ada kehendak. Perlukah ada sebuah sistem yang membuat constraining itu tidak terjadi? Maksudnya begini, dengan sendirinya ketika dia menjadi lawan politik dalam sebuah kontestasi, ketika dia menang dia berada di eksekutif, ketika dia kalah dia menjadi penyeimbang oleh eksekutif itu gitu. Kalau mungkin yang di legislatifnya. Tapi kan yang sekarang ini mungkin kontestasinya tajam, tapi dengan mudah sekali akan bisa berubah. Nah, narasinya saya hafal nih, kalau di depan panggung, ya demokrasi kita tidak mengenal oposisi, ya kan? Karena oposisi itu hanya ada terjadi di demokrasi parlementer. Terus mungkin yang kedua, dalam membangun bangsa kita harus bersama-sama. Nah, itu. Nah, tapi di balik layarnya atau di belakang panggungnya, hadiah-hadiah yang diberikan oleh penguasa baru atau penguasa yang melanjutkan kekuasaannya, baik mulai kabinet, mulai apapun itu, sampai komisaris-komisaris dan lain sebagainya, posisi-posisi yang lainnya, itu mudah sekali diberikan. Artinya apa? Perlu ada sistem khusus mungkin yang membuat ya automatically mereka akan menjadi penyeimbang jika kalah. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Jadi ketika kita melakukan revisi paket undang-undang politik, jangan lupa undang-undang partai politik sudah saatnya direvisi. Mengapa? Karena undang-undang sudah sangat old fashion gitu ya. Sudah versi lama, tahun 2011. Sekarang 2024 dengan semua perubahan-perubahan. Partai politik sebagai jantungnya demokrasi. Ini yang harus diperbaiki. Konteksnya sudah beda gitu ya. Maka diberikanlah kepada partai politik ini satu tusi yang jelas gitu ya. Termasuk bagaimana keuangan dan sebagainya. Kita gitu ya, intelektual sepakat untuk negara ini membiayai partai politik. Supaya apa? Supaya betul-betul menjadi pilar utamanya demokrasi kita. Melalui partai politik ini sebetulnya Mas Indra yang namanya kader-kader calon-calon pemimpin itu digodok kan gitu. Baik itu untuk cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Bahkan di komite-komite badan-badan itu orang mengambil dari partai politik. Mahkamah Konstitusi orang partai politik juga. Coba. Jadi kalau tidak ada sekolah yang benar, kaderisasi yang yang betul-betul baik gitu ya. Yang istilahnya itu yang kompatibel, berkesesuaian dengan kebutuhan kita berdemokrasi.
ini adalah calon-calon pemimpin, maka kaderisasi promosi kader itu akan dilakukan sangat nepotis gitu loh. Jadi promosinya nepotisme. Maka di partai politik muncul pula yang namanya patronase itu. Muncul pula yang namanya dinasti politik itu. Kan gitu. Nah, ini bagaimana? Ini rumahnya demokrasi, jantungnya demokrasi, tidak mempraktekkan satu perilaku yang demokratis. Ini rumah percontohan, kan gitu. Nah, ini yang memang lalu memberatkan Indonesia ketika partainya itu hanya menikmati kebebasan berserikat lalu membangun partai. Ketika membangun partai lalu ujuk-ujuk ikut pemilu, gitu ya. Kalau ikut pemilu kalah nanti muncul lagi partai yang lain yang ikut lagi. Jadi bukan kok partai politik itu paham betul bahwa ini dia akan melakukan tugas-tugas yang sangat besar dan mulia atas nama NKRI, kan gitu nantinya. Dia akan menjadi calon-calon pemimpin baik di nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan jadi apapun dia itu. Nah, ini yang mestinya sudah saatnya kita memperbaiki partai politik sampai rigid yang seperti itu. Bagaimana promosi kader, bagaimana kader-kader supaya dikunci untuk tidak sekedar menjadi kutu loncat, kan gitu. Bagaimana ketika artis harus direkrut menjadi kader, bukan sekonyong-konyong tiba pemilu legislatif 3 akal, tidak seperti itu, kan gitu. Jadi promosi kader itu memang ada durasi waktu, rentang waktunya. Jadi ada kaderisasi yang betul-betul sikun gitu ya. Sikun itu ya memang runtun gitu, tidak mendadak-mendadak seperti itu. Sehingga ketika Pilpres calon itu juga sudah bisa diikutkan konvensi kan gitu. Tidak mendadak sontak seperti ini krisis kayak krisis calon kan gitu. Setiap mau pemilu Pilpres gitu. Termasuk bagaimana koalisi dibangun. Kalau partai-partai ini tidak mampu melembagakan dirinya, sampai kapanpun mereka akan kesulitan untuk melakukan pelembagaan tadi itu tidak melembaga, lalu ketika koalisi susah dia mau mempromosikan kader susahnya juga setengah mati. Karena itu tanda-tanda partai yang tidak melakukan kaderisasi dan promosi kader secara merit system. Itu Nah, sebetulnya, Mas. ya, dan membuat mereka mudah tergoda untuk kemudian akhirnya masuk kabinet meskipun kalah dalam kontestasi, itu kan akhirnya menjadi karena kondisi real. Misalnya saya berpikir secara sederhana aja. Ketika kita pelajari dan mungkin di saat kontestasi akhir-akhir ini kan sudah pernah ada pernyataan dari parpol atau pimpinan parpol atau tokoh politik yang menyatakan bahwa saat di luar pemerintahan atau di luar kekuasaan itu berat sekali, ongkos politiknya besar sekali gitu loh, tidak punya apa-apa gitu. Makanya tidak menjadi tidak menjadi mengenakan kalau berada di luar kekuasaan. Akhirnya pola pikirnya kan seperti itu. Kenapa harus berpikir ketika di luar kekuasaan menjadi susah? Karena ketika kita melihat lebih dalam lagi, demokrasi di kita membutuhkan ongkos politik yang luar biasa besar. Kenapa ongkos politiknya luar biasa besar? Karena tradisi atau kulturnya adalah vote buying. Tadi Bu Prof. tadi menyampaikan. Artinya kan kembali ke masyarakat juga berarti ini. Vote buying. Nah, inilah yang bagaimana nih merubahnya, kan tidak cukup di perubahan undang-undang partai politik, tapi juga bagaimana kedewasaan berdemokrasi masyarakat kita gitu loh. Dan kapan kita akan menuju ke arah demokrasi yang seperti itu? Iya, ini yang memutus mata rantai orientasi bahwa politik itu hanya semata-mata orientasinya ke kepentingan politik ya, kepentingan saja dan kekuasaan saja. Itu punya orientasi seperti itu tidak salah. Tapi kalau dominan 99% hanya seperti itu, nggak ada bedanya dengan mendirikan partai untuk berkuasa. Maka bukan pemimpin yang kita dapatkan, penguasa doang kan gitu. Maka ini yang akan menghancurkan NKRI kita. Karena tidak ada keberpihakan, tidak ada istilahnya spirit gitu ya, roh untuk bagaimana mendedikasikan diri ketika menjadi pemimpin atau penguasa tadi itu kepada NKRI. Tidak ada, terlalu mewah itu. Maka ada bahasa dari mungkin beberapa dari elit kita yang mengatakan
tidak seru, kita tidak masuk di kekuasaan. Mengapa? Karena tidak ada twing-twing-twingnya. Jadi Apa itu twing-twing? iya, mobil yang mengikuti apa itu namanya? Oh, ini sih apa? Ya, ya, ya. Iya, Yang ngiringin di depan ada ya. fatwal, ada fatwal. Patwal. Datang disambut fatwal, pergi disambut fatwal, kan seperti itu. Fasilitas lah maksudnya ya. Enggak seru. Jadi itu adalah orientasi kekuasaan. Kita tidak menyalahkan, partai Nah, memang berjibaku untuk sedikit itu. mau motong, Prof. Jadi ketika pun orientasinya atau tujuan akhirnya adalah hanya kekuasaan, maka itu mengesampingkan semua cara akhirnya kan, Prof ya. Betul. Caranya macam-macam itu dia tuh. Dia pokoknya yang penting berkuasa, yang penting ke sana gitu. Pokoknya menang. Nah, Pokoknya pokoknya menang. berkuasa, maka menghalalkan semua cara. Apa yang terjadi? Pemilu maupun pilkada kita akhirnya dikotori oleh katakan pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan, baik etika maupun hukum. Ya. Ini yang terjadi di 2024 itu. Pemilu 2024 memberikan catatan besar kepada kita, baik itu positif maupun negatif. Kalau kita tadi melihat penjelasan atau jawaban Anda sebelum saya nanya soal gimmick yang digoncang-goncang Pak Prabowo tadi kan adalah ada catatan. Jangan lupa para hakim MK itu menyebutkan ada catatan dalam proses pemilu demokrasi kita. Tapi sepengetahuan kami sebagai media, Pak, meliput dari pemilu ke pemilu, kita mengikuti dan mengawalnya. Setiap pemilu pasti punya catatan, Pak. Masalahnya catatan itu tidak kemudian kurang lebih bagaimana perubahannya dan perubahannya kita tidak melihat ada sesuatu yang signifikan karena nanti pada pemilu yang selanjutnya lagi ada catatan-catatan yang lagi. Yang catatan itu sebenarnya kurang lebih mungkin hampir sama. Meskipun pada pemilu kali ini seperti disebutkan oleh Prof. Mahfud, putusan MK dalam PHPU dalam sejarah baru ada kali ini dissenting opinion dari hakim. Pak Anies masih optimis, Pak, dengan catatan-catatan itu akan diperbaiki tidak? Ya, mudah-mudahan begitu. Karena kali ini ada 3 orang hakim yang berpandangan sama. Mereka melihat ada persoalan terkait dengan intervensi lewat bansos, terkait dengan aparatur negara, dan itulah dissenting opinion mereka. Nah, itu adalah bahan yang seharusnya menjadi materi untuk koreksi. Apakah ada nanti undang-undang baru, apakah ada revisi undang-undang, agar peristiwa-peristiwa yang tercatat di Mahkamah Konstitusi itu bisa dicegah supaya tidak berulang. Kalau sebelum-sebelumnya memang ada problematika, tapi kan para hakim semuanya bersepakat. Kalau kali ini tidak. Dan itu menurut saya pantas untuk dijadikan sebagai bahan agar kita melakukan koreksi. Nah, ini komitmen, lagi-lagi ini komitmen bernegara nih. Yuk mari kita hormati supaya kualitas demokrasi kita ini makin hari makin baik. Dan saya mengatakan ini dengan keyakinan bahwa kalau makin baik kualitas demokrasi kita, maka kebijakan atau policy yang akan muncul dari pemerintah juga makin baik. Karena dia akan makin mencerminkan kebutuhan masyarakat dan akan dijalankan juga dengan cara yang baik dan benar. Itu pendapat kami. Ya. Bagaimana Pak Anies juga nanti akan mengawal dan tadi disinggung soal komitmen bernegara tadi, mengawal agar kualitas demokrasi kita dengan baik. Boleh nggak kami melihat seperti apa nanti Pak Anies ikut mengawal catatan-catatan tersebut, Pak? Ya, nanti kita lihat bagaimana cara pengawalannya. Tapi yang jelas kami berharap bahwa DPR, pemerintah yang memiliki relevansi dengan rekomendasi itu untuk segera menyusun langkah-langkahnya. Karena ini adalah kepedulian kita semua kok soal mutu pemilu yang lebih baik. Pak, Anda mengingatkan bahwa ada catatan dari para hakim konstitusi itu, ada catatan-catatan yang harus diperbaiki tentang demokrasi Indonesia ke depan. Saya menyampaikan dan bertanya, kalau soal catatan-catatan pasca pemilu itu selalu ada, Pak Anies.
selalu ada. Saya sebagai media mengawal dan melihat perkembangan kepemiluan ini, Iya. itu selalu ada catatan. Masalahnya catatan-catatan itu dikerjakan tidak. Iya. Misalnya ada koreksi A, apakah A itu sudah dikoreksi sampai berjalan pemilu selanjutnya? Tidak. Jangan-jangan pemilu selanjutnya malah ada catatan AB. Begitu juga selanjutnya begitu. Kemudian CD dan lain sebagainya. Masalahnya catatan-catatan ini hanya tinggal menjadi catatan-catatan dan mungkin akan diangkat lagi kalau pada era kampanye selanjutnya untuk menyinggung-nyinggung calon yang pernah punya catatan misalnya gitu kan. Tapi tidak pernah akan terjadi perbaikan. Itu beberapa hal yang kita pahami, Prof. Bagaimana Anda melihat? Iya, ini yang memang harus mendapatkan catatan yang amat sangat serius. Mengapa Mas Indra saya mengatakan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat membahayakan, yang sangat menimbulkan was-was kita semua. Tidak pernah terjadi dalam sejarah kita berpemilu, gitu ya, melakukan pemilu presiden, di mana concern yang luar biasa dari para guru besar. Ya. Itu bukan drama, Mas. Tapi pemilu ini dramaturginya luar biasa. Gitu. Lah, concern dari para guru besar itu menunjukkan bahwa ada etika yang luar biasa dilanggar. Ketika menyerempet ke konstitusi dan konstitusi pun seolah-olah bisa ditabrak begitu saja, itu yang namanya intelektual, para guru besar punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan. Lah ini yang memang harus direspon secara serius. Maka pemilu ini buat saya belum selesai. Dalam arti bagaimana memberikan legacy untuk pemilu yang akan datang, gitu ya. Apakah kita nanti mengalami hal yang sama, kan gitu. Untuk supaya tidak mengalami hal yang sama, maka dituntaskan permasalahan krusial, termasuk mengapa harus mengubah-ubah peraturan di saat tahapan pemilu itu dilakukan. Langsung ya. Termasuk juga bagaimana menghentikan pola rekrutmen, gitu ya, rekrutmen penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, di saat-saat kita menjalankan tahapan pemilu. Itu sangat tidak tepat. Jadi siklus itu harus diubah. Tidak dalam keadaan tahapan. Lalu juga mungkin sudah saatnya mengatakan bahwa semua yang dipilih oleh pansel itu untuk komisi-komisi baik KPU RI maupun Bawaslu RI dan seterusnya tidak perlu dibawa ke DPR RI. Karena itu domainnya eksekutif, bukan domainnya legislatif. Jadi kita betul-betul back to presidensial, gitu ya, sistem presidensial, bukan parlementer. Karena dengan adanya keikutsertaan dibawa ke ranah politik, ke institusi politik, maka bau politiknya luar biasa. Gitu. Sehingga kita menyaksikan penyelenggara pemilu yang tidak independen. Lalu partisan, gitu kan? Dan itu bukan rahasia lagi. Saya ini pansel, soalnya. Panselnya untuk KPU RI waktu itu, dan Bawaslu RI, dan bahkan ketua pansel untuk KPU DKI Jakarta tahun kemarin. Ya. Oke. Baik. Prof. Wiwi, kalau kemudian kita tadi membahas tentang ke belakang ya, yang menjadi hulu dari persoalan kenapa oposisi dan ininya tidak terlalu kuat saat-saat mungkin 26 tahun terakhir tadi Prof. Wiwi menyebutkan. Kita bicara dampaknya ke depan kalau memang nanti penyeimbang itu tetap tidak kuat juga, atau oposisi lah biar gampangnya saya bahasanya ya. Dampaknya akan terulang lagi seperti ini, dan apakah mungkin justru jauh lebih buruk ketika nanti pemerintahan itu tidak memiliki, atau eksekutif ini tidak memiliki penyeimbang atau oposisi yang kuat? Saya berangkat ke positif dulu ya. Jadi kalau pemilu ini akan catatan-catatan besar utama dari pemilu ini mampu kita benahi, dan rezim baru, nanti pemerintahan baru sangat concern untuk membenahi ini demi meningkatnya kualitas demokrasi, dan tentu untuk adanya komitmen konsistensi dampaknya terhadap pemerintahan yang good governance, gitu ya. Maka saya positif bahwa
kita betul-betul menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam arti ini akan menjadi tiang panjang, gitu ya. Kita take off, menjadi leverage factor, gitu ya. Faktor pengungkit kita untuk melakukan akselerasi itu. Nah, itu positifnya seperti itu. Ya. Tapi kalau ternyata pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan koalisi besar, gitu ya. Lalu pendekatan stabilitas politik, gitu, untuk membangun sesegera mungkin, meningkatkan ekonomi, bahkan di daerah-daerah, termasuk daerah perbatasan, sampai ke desa, satu contoh, gitu ya. Ya. Maka semuanya diborong oleh pemerintah, gitu ya. Tidak menyisakan quote-unquote oposisi dan sebagainya. Lalu demi pembangunan juga stabilitas politik dan keamanan terjaga, artinya tidak boleh ada yang neko-neko, semua dikooptasi. Wassalam, mati sudah demokrasi kita. Dan Secara tidak Indonesia langsung Emas itu kita tercapai nggak? shifting Indonesia ke Emas itu akan sistem tercapai otoriter. nggak kalau modelnya dengan alasan stabilitas politik menghambat pembangunan, maka nah itu tercapai nggak Indonesia Emas nanti itu? Ya mungkin atas nama pembangunan ya membangun aja, ignorant terhadap. Nah, jadi kita itu cenderung gini Mas Indra, ketika ada political development tapi politically developed, gitu ya. Secara politik kita maju, tapi secara economically undeveloped. Nah, di eranya Orde Baru, economically developed, politically undeveloped. Jadi seolah-olah pilihannya ekstrim. Jadi kalau maju ekonomi, politik dipressure. Ya, ya. Dikooptasi, korporatisme semuanya, kan gitu. Lah apakah pemerintahnya akan datang yang baru ini akan menerapkan itu, saya nggak tahu. Tapi Nah, kalau jadi diseimbangkan harusnya bisa lah ya. Maksudnya politically developed dan economically developed kan harusnya begitu, Prof ya. ya mestinya bisa seimbang. Kalau tadi itu ya ada great leader, gitu ya, pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat, itu Mas. Pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat, yang statementship, gitu ya, sehingga memang arahnya itu fokusnya betul-betul untuk memajukan NKRI. Jadi dia tidak sensi terhadap apapun yang bisa mengkritisi, gitu ya. Dia biarkan civil society yang kuat itu untuk menopang negara bangsa juga, gitu kan, untuk menopang pemerintahnya. Dia juga tidak sensi terhadap partai-partai, gitu, yang juga akan melakukan satu pengawasan konstruktif. Dibiarkan. Wah, itu baru itu namanya pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat, gitu. Jadi bukan ringkih dia. Sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit ngeluh, kan. Itu aneh itu. Itu zamannya Pak SBY yang dikatakan sangat tidak decisive, kan, itu waktu itu, kan. Itu istilahnya. Kalau Pak Jokowi ini apa ya? Saya nggak tahu. Kalau Pak SBY terkenal banget waktu itu. Ini pemimpin peragu, tidak decisive, gitu ya. Sehingga bimbang dan ragu seperti itu yang menimbulkan maju mundur, gitu. Tapi yang Pak Jokowi itu justru menurut saya sangat eksekutif heavy, gitu ya. Dengan menggerakkan secara halus, gitu ya. Bagaimana ada keinginan untuk memposisikan kayak institusi Polri maupun TNI, gitu ya, di bidang-bidang sosial politik seperti itu. Lah, kalau itu dijadikan satu katakan awalan, introduction, gitu ya, lalu dikuatkan di pemerintahan yang akan datang, maka ini nanti kita akan masuk ke rezim otoritarian yang ditopang oleh difungsi ABRI lagi, kan gitu. Nah, apakah seperti itu? Tentu kita tidak menghendaki kita backward lagi, kan gitu. Baik, sebagai catatan penutup, Prof Wiwi, kira-kira kita memandang akan seperti apa partai atau kekuatan penyeimbang ini nanti mampu untuk, atau jangan-jangan justru penyeimbangnya yang berada di dalam kekuasaan atau di dalam pemerintahan sendiri nanti malah, Prof. Itu kan bisa saja terjadi.
Dan kayaknya pernah terjadi deh itu. Itu yang membedakan 2 periodenya Pak SBY dengan 2 periodenya Pak Joko Widodo. Ya. 2 periodenya Pak SBY itu masih memberikan catatan pada kita, meskipun partai koalisinya besar, partai yang berkoalisi itu luar biasa kritisnya, melakukan oposisi from within, kan gitu. Golkar sangat kritis, Betul. bahkan PKS pun PKS sangat ya, kritis betul. waktu itu. BBM naik, mereka langsung berargumentasi. Ya pansus senturi tetap ada kan waktu itu kan begitu kan? Iya, itu yang tidak kita temui di eranya Pak Joko Widodo, yang menurut saya ya besar-besar beneran, tidak ada yang mengkritisi dari dalam. Nah, saya khawatir ini akan menjadi satu pijakan gitu ya, bahwa yang akan datang bukan lagi gitu ya, tidak lagi menyisakan penyeimbang tadi itu. Karena lalu ada kehendak, ya sudah semuanya memerintah, semuanya ada di kabinet, ya sudah ini. Jadi sudah otoritarian itu, otoritarian. Mau apa lagi kita sebut? Yang rugi masyarakat begitu ya berarti ya? Iya, apalagi kelihatannya tidak sensi, tidak seksi, ya bukan sensi, seksi, tidak menguntungkan untuk menjadi oposisi, penyeimbang lah, apalah istilahnya, Iya. yang di luar pemerintahan. Jadi mau nggak mau menggoda banget gitu ya, yang namanya kekuasaan ini, maka partai-partai itu sedang memikir ulang gitu ya. Apakah akan ada idealnya memang di luar pemerintahan, bahkan ada teman yang mengatakan haram hukumnya gitu kan. Bagi partai-partai yang tadinya berkompetisi, lalu Saya sudah tahu itu kalah, siapa maksudnya tapi ini. bergabung. Saya tidak mengatakan haram hukumnya, tapi Iya, menurut iya. saya kapan kita membenahi negara ini agar menjadi jauh lebih baik. Sebenarnya Prof. Wiwi, partai ataupun kekuatan-kekuatan yang berada dalam koalisi itu dan tidak mau jadi oposisi itu harusnya belajar juga dari mungkin sebelum-sebelumnya ya. Bahwa mereka bisa berada di dalam, lalu mungkin mendapatkan akses kemudahan, kemudian atau fasilitas yang mungkin secara hukumnya, tapi dibiarkan padahal sedang dipegang itu buntutnya kan, untuk kepentingan kontestasi berikutnya. Baru dibuka-buka pada saat kontestasi itu berjalan kan begitu, Prof. Itu harusnya belajar itu ya, kekuatan-kekuatan yang tidak mau berada di luar pemerintahan itu ya. Kalau Iya, untuk sebagai jadi penyeimbang. menurut saya mestinya sabar sedikit kalau dia ingin membangun pundi-pundi istilahnya. Seperti PDI Perjuangan itu kan 2 periode dia membangun pundi-pundinya, maka dia bisa menang di tahun 99. 99 pemilu pertama reformasi itu dia menang. 2004 dia kalah. 2009 kalah. 2014, 19, 2024 dia menang gitu ya. Apakah karena itu? Jadi menurut saya mungkin membangun partai ini tidak bisa bim salah bim. Jadi harus menguatkan infrastruktur politiknya dan terus-menerus memberikan kepercayaan kepada konstituen, audiens gitu ya. Konstituen tadi itu kalau dalam bahasa komunikasi politik itu seharusnya partai politik itu, Mas Indra, melakukan sosialisasi yang bukan menjual partai. Jadi dia terus-menerus menyampaikan kepada publik luas apa sih sebetulnya visi misinya, apa programnya, apa-apanya, dan semuanya ideologinya. Dengan begitu mereka familiar, bukan lagu-lagunya doang, bukan gitu. Kalau lagu-lagunya doang nggak menang juga ternyata kan gitu. Jadi menurut saya harus terus sosialisasikan. Partai ini apa gitu ya. Katakan partai X gitu. Partai X itu bekerja untuk ini. Terus disampaikan. Terus dia, apalagi era digital sekarang ini ya, seharusnya dilakukan, bukan mau pemilu atau pilkada. Nah itu yang mungkin kurang dilakukan sehingga model pengenalan atau sosialisasi untuk komunikasi politik itu kurang. Nah, popularitas yang seperti ini tidak bisa kan hanya dilakukan dalam sekilas kampanye pemilu, tidak mampu itu. Maka itu yang harus dilakukan. Kita berharap ke depan itu bagaimana membangun tata kelola gitu ya, politik kita, pemilu kita yang betul-betul desain ditopang oleh partai-partai yang berkualitas.
Jadi kita tidak akan pernah bisa mengharapkan DPR kita itu bagus kalau partainya sakit, kan gitu. Iya. Maka Oke. kita harapkan partainya bagus, berkualitas, DPR RI-nya juga bagus, demikian juga DPRD provinsi, kabupaten, kota. Kan itu yang kita harapkan. Lalu promosi kader di Pilpres, di Pilkada juga bagus. Nah, kalau tidak, mungkin saatnya kita melakukan amandemen konstitusi. Ya. Mungkin tidak tepat kita melakukan pemilu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Karena tidak ada pendidikan, tidak ada literasi politik yang dilakukan secara seksama oleh partai-partai politik itu. Oke, Prof. Wiwi, kalau membicarakan soal kualitas partai politik, terutama partai politik yang ada di DPR, maksudnya fraksi ya, yang di DPR, itu kan berarti ke individu juga para politisinya. Nah, ini mungkin di lain bab kan kita bahas agak panjang, ini menarik sebenarnya. Karena apa? Ini nyambung nggak sih sama sistem pemilu kita ini, sistem pemilihan kita ini? Karena kan ketika one man one vote one value, maka dengan kondisi masyarakat kita, saya nggak ngomong hanya di kota-kota besar ya, tapi seluruh tanah air kita di Indonesia, maka yang terpilih itu mereka adalah mungkin yang mampu menjaring suara secara banyak, yang kadang-kadang yang mampu menjaring suara secara banyak itu mungkin tidak linier dengan kapasitas sebenarnya. Saya hanya memperhalus bahasanya, maksudnya yang public figure mungkin yang kemungkinan besar terpilih. Atau mungkin tokoh masyarakat lokal yang terpilih. Tapi ketika bicara kapasitas nasional, berbicara seperti itu, kadang-kadang nggak juga gitu. Kadang-kadang nggak ini. Ya kita lihat ada di beberapa partai, kursinya tetap sama, tapi orangnya berganti berbeda. Ya gitu. Nah ketika akan kualitasnya seperti itu dan seperti itu, apa yang bisa kita harapkan kualitas di DPR kita? Gitu kan. Ini kita pernah melakukan penelitian, Mas Indra. Jadi penelitian waktu itu 3 tahun berturut-turut mengenai sistem perwakilan. Kalau bicara sistem perwakilan kan di situ ada DPR, ada DPD RI, ada MPR RI, ya kan. Ketika membicarakan kualitas dari anggota dewan, gitu, tadinya kita berasumsi mungkin karena sedikit yang berpendidikan sarjana, gitu ya, pendidikan perguruan tinggi, maka kualitasnya kurang. Tapi ketika pemilu selanjutnya menunjukkan pendidikan yang anggota dewan yang berpendidikan tinggi itu juga mumpuni banyak gitu ya, istilahnya signifikan jumlahnya, nggak ngaruh juga itu Nggak ngaruh juga ya. terhadap 3 fungsi baik pengawasan konstruktif, legislasi maupun budgeting. Ini apa yang Berarti salah? persoalan integritas ini nggak hanya kapasitas ya. Iya. Jadi menurut saya harus benahi dari partai politiknya, Mas. Nggak bisa. Karena memang di partai politik inilah jantungnya demokrasi kita. Jadi kalau partai politik tidak melakukan kaderisasi, promosi kader, lalu ketika promosi kader juga ada pengawasan terhadap kader-kader yang dikirim baik di DPR RI maupun DPRD dan selanjutnya, itu harus ada pengawasan itu. Sehingga nggak ada istilahnya kalau korupsi ya korupsi yang bersangkutan aja kan gitu. Nggak ada. Harus ada itu dilakukan seperti itu. Dengan catatan memang negara ini memberikan dana yang cukup karena mereka tidak boleh mendirikan PT kan. Jadi partai-partai tidak boleh mendirikan PT, maka negara ini harus memberikan dana yang cukup sehingga dengan dana yang diberikan cukup tadi itu harus ada akuntan publik ya yang bisa istilahnya itu mengevaluasi, jadi melakukan audit gitu ya. Karena uang negara seberapa kecil pun atau besar pun harus diauditkan gitu. Nah ini yang bagus ya. Jadi ada penalti nanti ketika partai-partai itu tidak melakukan tusinya, tugas pokok fungsinya itu. Karena ini bahaya sekali kalau dimiliki oleh orang per orang, bahaya sekali. Sementara partai itu menyediakan kader calon-calon pemimpin di 3 cabang kekuasaan, bahkan badan-badan dan komite. Di legislatif iya, eksekutif iya, yudikatif iya, di badan komite iya. Lalu kalau dilepas begitu saja, hancur NKRI gitu. Jadi tidak ada keterikatan batinnya gitu. Nah ini yang harus dipikirkan sangat amat serius menurut saya ketika kita membenahi baik konstitusi maupun paket undang-undang politik kita. Oke. Baik, saya kira seperti itu Prof. Siti Zuhro, kita bicara semoga di pemerintahan ke depan
kita punya kekuatan penyeimbang yang baik, ya walaupun tidak selalu pasti, tidak selalu destruktif ya, asal beda kan nggak mungkin seperti itu juga. Kita berharap tapi mampu juga menjadi penyeimbang atau pengontrol sehingga masyarakat juga menggapai indahnya demokrasi. Demokrasi tidak hanya menjadi sebuah kata-kata di awang-awang, tapi tidak menyentuh kepada kebutuhan mereka, kebutuhan yang mendasar terutama. Terima kasih Prof. Situjuro atas waktunya di Crosscheck kali ini. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi diskusi kita di Crosscheck kali ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih Anda yang terus nonton Crosscheck. Dan tadi Anda sudah menyaksikan wawancara khusus dengan Anies Rashid Baswedan. Dan beberapa jawabannya tadi Anda juga bisa melihat kemana selanjutnya langkah Anies. Kita juga masih akan terus menantikan. Terus saksikan Crosscheck di setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.